Selamat siang, Saudara Lun. Selamat berjumpa kembali di acara Serambi Podcast. Hari ini kita berbincang-bincang dengan Ibu Dr. Insinyur Haji Diah RT Indawati, MT. Beliau adalah Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Aceh dan Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Aceh. Saudara Lun, saya Bukhari Emali akan memandu acara ini selama lebih kurang 1 jam ke depan. Berbahagia sekali kita hari ini bisa berjumpa, bertemu, berdialog dengan Ibu Diah di tengah kesibukannya yang luar biasa. Kita tahu Ibu Diah tidak hanya seorang ibu rumah tangga, tidak hanya seorang istri PLT Gubernur Aceh, Bapak Nova Iriansyah, tetapi beliau adalah juga seorang aktivis sosial yang kita kenal dan kita kenal luas di Aceh, bahwa beliau hari ini misalnya ada di Banda Aceh, maka besok tidak aneh ketika kita melihat beliau ada di Los Mawi dan bahkan di Aceh Selatan. Nah, karena itu kita mencoba berbincang-bincang dengan beliau yang salah satu kegiatannya adalah pemberdayaan ekonomi rumah tangga yang menjadi konsen dari Ibu Diah. Hal ini dia lakukan di tengah terganggunya kondisi kita di Aceh secara umum, dan juga kita tahu bahwa COVID ini telah membuat semua lini menjadi berubah. Ya, tidak hanya di bidang politik, di bidang agama, di bidang pendidikan, di bidang budaya. Karena itu kita ingin mendengar apa saja yang sedang dilakukan oleh pemerintah Aceh melalui tim penggerak PKK untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, terutama ibu rumah tangga yang tidak bisa dinafikan selama ini akan terkena dan sudah terkena dan sedang terkena dari pengaruh COVID-19 ini. Untuk itu kami berikan kesempatan dulu kepada Ibu, mungkin ada hal yang ingin disampaikan, nantinya kita akan pertajam dialog kita siang ini. Silakan Bu Diah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hari, salam kepada semua pemirsa dan juga pendengar. Telah disampaikan tadi bahwa tema pada siang hari ini kita adalah pemberdayaan ekonomi rumah tangga di era COVID-19. Nah, ini tentunya bukan hal yang baru lagi, kita sudah menjalani COVID-19 ini, pandemi ini telah 4 bulan melanda kita, dan tentunya kita sudah tahu sendi-sendi perekonomian ini kita sehari-hari terganggu. Kita merefer ke luar negeri nih Pak Bukhari dan juga para pemirsa yang lain, itu di Amerika bahkan perekonomian itu sudah minus 9%. Nah, alhamdulillah untuk di kita, karena sektor ekonomi kita yang secara lebih luas ini disanggah oleh sektor informal sebetulnya. Nah, sektor informal ini memang terkenal resilient ya, artinya kalau di kita ini batat ya, jadi tidak terlalu terdetaknya, walaupun saat ini banyak sekali usaha-usaha rumah tangga misalnya dampak daripada penutupan sekolah ataupun dengan adanya pembelajaran dari rumah. Ini tentunya biasa yang mereka-mereka yang menjual makanan-makanan kecil di sekolah-sekolah itu juga terdampak. Nah, ini memang menjadi permasalahan bagi kita semua, dan pemerintah untuk saat ini sudah memiliki beberapa program-program, karena ini kita memang sudah sampai menginjak kepada bagaimana kita bisa memulihkan perekonomian kita, yaitu bagi pengusaha rumah tangga dan juga UMKM di masa krisis COVID, yaitu salah satunya yaitu program bantuan sosial kepada pelaku usaha mikro perseorangan. Kemudian ada juga program stimulus fiskal bagi UMKM. Kemudian ada program relaksasi pembayaran angsuran dan subsidi bunga kredit. Ini mereka yang membutuhkan pendanaan dari sektor perbankan. Kemudian ada stimulus pembiayaan modal kerja UMKM dan kerjasama melalui BUMN sebagai off-taker produk UMKM. Ini terus kita lakukan. Pembinaan ini tidak hanya mengenai bagaimana produk-produk
dari UMKM tersebut atau usaha-usaha rumah tangga, tetapi juga pembinaan-pembinaan walaupun ini kita terkendala, tidak boleh tatap muka, harus ada dengan adanya kita mobilitas kita yang dibatasi, tetapi workshop-workshop ataupun kegiatan-kegiatan bisa dilakukan, pembinaan-pembinaan bisa dilakukan melalui webinar-webinar seperti ini, peningkatan life skill dari pengusaha-pengusaha rumah tangga. Ini beberapa materi mungkin bisa saya sampaikan sedikit. Silakan Bu, silakan. Ya. Saya langsung. Jadi ini beberapa sektor yang paling terdampak dari COVID-19. Ada pariwisata tentunya ya, kemudian restoran, hiburan dan lain sebagainya. Ini kemudian yang tadi saya ingin sampaikan yaitu terhadap pelaku UMKM ataupun usaha-usaha rumah tangga. Kalaupun ada pasarnya, itu ada kesulitan-kesulitan karena biasanya bahan baku itu kan banyak yang dari luar. Jadi kesulitan pemenuhan bahan baku itu juga terdampak karena kita mobilisasi yang terganggu. Kemudian proses produksi dan distribusi terhambat, kesusahan ini ekspor, misalnya kita ikan yang biasanya diekspor tidak ada lagi yang diekspor. Penurunan permintaan, kemudian penurunan penjualan yang mengakibatkan terancamnya keberlanjutan UMKM. Nah, adapun dampak-dampak yang terjadi itu selain ekonomi, kita ada juga dampak-dampak sosial ya, akibat dari berhentinya aktivitas yang ada di ekonomi, sehingga banyak sekali tenaga-tenaga kerja yang biasanya terserap di berbagai sektor ini sekarang tidak lagi ada pekerjaannya. Termasuk angka pengangguran kita meningkat saat ini karena kan banyak yang buruh-buruh misalnya di luar daerah atau di provinsi lain yang akhirnya dirumahkan sehingga itu pulang lagi ke kampung halaman, sehingga angka pengangguran di Aceh semakin meningkat. Nah, ini tentunya menjadi hal-hal yang menjadi perhatian kita semua. Nah, adapun peluang-peluang sementara bagi pelaku usaha saat ini yaitu ada optimisme ya, tetap berkreasi, ada inovasi, selalu ada opportunity yang terbuka dalam musibah, dalam setiap kendala-kendala itu selalu ada. Salah satu contoh misalnya tadi yang untuk tadi yang ada di video tentang anyaman Billy tadi ya. Anyaman Billy yang tadinya biasa produktivitasnya itu tidak terlalu besar, saat ini justru demand-nya besar sekali. Karena apa? Hobi rumah tangga, hobi ibu-ibu di rumah tangga, bukan hanya ibu-ibu aja nih, bapak-bapak juga ini hobinya sekarang saat ini bercocok tanam. Karena kan mobilitas untuk keluar dibatasi, nggak boleh lagi ke Medan-Medan, kalaupun mau ke Medan takut tentunya ya. Jadi rekreasi itu banyak dilakukan di rumah dan di sekitar, sehingga justru produk-produk yang tadinya kurang diminati, saat ini demand-nya sangat besar sekali. Seperti anyaman Billy tadi, banyak sekali produk digunakan untuk tanaman-tanaman ya, untuk menjadi tempat tanaman-tanaman. Nah, jadi selain di outdoor juga di indoor. Jadi ini yang menjadi peluang-peluang baru. Adapun peluang-peluang yang lain saat ini adalah usaha-usaha dengan adanya mobilitas yang dibatasi. Ini tentunya usaha-usaha yang berdasarkan e-commerce ini yang menjadi tantangan dan sekaligus menjadi peluang. Sehingga e-commerce saat ini menempati semua bidang, semuanya dipasarkan secara e-commerce. Nah, bagi usaha-usaha rumah tangga ini tentunya menjadi tantangan ya, karena emak-emak biasanya agak susah, agak gaptek gitu ya. Tapi ini tentunya mendorong
anak-anak muda yang berada di kampung-kampung, misalnya Karang Taruna, kemudian anak-anak muda putus sekolah yang mereka melek dengan IT, ini bisa membantu ibu-ibu rumah tangga untuk memasarkan produk-produk yang ada di dalam yang telah dibuat ya oleh ibu-ibu rumah tangga di kampung-kampung tersebut. Nah, ini skill-skill tersebut kita pemerintah bekerja sama dengan PKK maupun Dekranasda terus-menerus kita pantau, dan untuk saat ini Dekranasda juga fokus untuk kuantitas untuk memenuhi pesanan-pesanan, karena tadi telah kami sampaikan biasanya kita nggak pernah cukup barang pada waktu kita melakukan pameran-pameran. Tetapi dengan adanya kita tidak boleh keluar, mudah-mudahan ini para pengrajin kita bisa fokus untuk meningkatkan kuantitas dan juga kualitasnya, karena biasanya kualitas itu juga kurang karena nggak cukup waktu. Karena biasanya para pengrajin kita itu kan usahanya bisa menjadi usaha sampingan, bukan menjadi usaha utama. Selain mereka petani, mereka juga membuat produk-produk kerajinan. Itu mungkin sebagai pembuka dari diskusi kita, nanti kita lanjutkan lagi. Iya, menarik sekali Bu Diah. Sangat sistematis program yang sudah disusun oleh pemerintah Aceh.